Jadi dalam bab 1 ya itu terdiri dari beberapa subtopik ya, mulai dari latar belakang, identifikasi, pembatasan, perusahaan, manfaat. Ya. Nah, belakangan ini ada pemikiran untuk menghilangkan identifikasi masalah. Di beberapa universitas ya ada pemikiran, tapi saya sendiri tidak sependapat. Ya. Karena identifikasi masalah sangat penting. Nanti saya jelaskan mengapa pentingnya identifikasi masalah. Makanya banyak ada beberapa universitas saya lihat petunjuk mereka sudah menghilangkan identifikasi. Jadi dari latar belakang untuk pembatasan. Nah, sekarang kita bahas satu latar belakang. Apa yang harus Anda tulis dalam latar belakang? Jadi intinya latar belakang ini diisi dengan apa yang mendasari Anda menulis. Apa yang Anda tertarik? Itu isi latar belakang. Latar belakang ini disusun ya, mulai dari hal-hal yang bersifat umum ya, baru bersifat khusus. Dari general sampai yang khusus. Jadi jangan dibalik, jangan membahas yang khusus dulu, yang umum dulu. Dari paragraf awal dia bahasa hal yang sifatnya umum. Paragraf berikutnya semakin mengerucut dan paragraf terakhirnya semakin mengerucut lagi. Jadi semakin dia narrow ya. Istilahnya kalau dalam teori metodologi itu disebut piramida terbalik. Ya, piramida terbalik. Nanti saya jelaskan. Jadi dia membahas dari hal yang dari hal apa namanya global ke lokal gitu ya. Dan yang diceritakan dalam latar belakang ini hanya hal yang relevan saja. Ya. Banyak sekali di dalam penulisan tesis gitu ya. Segala hal diceritakan untuk memperbanyak halaman, tidak perlu. Ya. Tidak ada batasan halaman dalam penulisan. Tidak ada batasan halaman. Belum pernah misalnya saya baca latar belakang itu harus sekian minimal. Itu sebenarnya tidak ada. Ya. Itu Profesor Andi Nasution, ya. Itu guru besar statistik dari IPB. Disertasinya ada berapa lembar? Disertasinya 30 lembar. 30 lembar. Ya. Jadi itu besar saja, nggak masalah. Jadi jangan kita menambahkan cerita di dalam latar belakang. Kalau nggak relevan jangan ditambahkan. Jadi hal-hal yang relevan saja yang kita masukkan ke dalam latar belakang. Ya. Ini supaya penulisan kita fokus. Ya. Nah ini kalau saya kasih contoh misalnya dalam segitiga terbalik. Ya. Di paragraf awal, ya. Kita bicara tentang perekonomian global, misalnya. Ini contoh aja, ya. Di paragraf awal. Tentang perekonomian secara global. Ya. Menurun lagi, baru kita cerita tentang ekonomi Indonesia. Ya. Sekali lagi ini contoh aja ya, ekonomi Indonesia. Jadi cerita tentang ekonomi dunia dulu secara global, kemudian baru cerita tentang perekonomian Indonesia. Di paragraf selanjutnya kita bicara masalah tentang industri. Kita mau belajar tentang apa nih? Tentang perbankan kan, tentang pertanian kan, industri makanan kan, segala macam. Kita bicara industrinya dulu. Bicara industri dulu. Jangan bicara masalah langsung ke to poin, masalah PT-nya. Jangan dulu. Masalah industri secara umum dulu. Di Indonesia kan, sudah di Indonesia kita bicara. Kita nggak bicara tataran global lagi. Bicara ke Indonesia. Ya. Nah, baru setelah kita cerita tentang perekonomian, masalah industri secara umum, baru kita fokus ke tentang industri di perusahaan tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kelihatan dari hal-hal global jadi hal-hal lokal, ya. Dari global ke lokal. Ya. Paham ya? Jadi jangan sampai dibalik gitu. Langsung kita tentang perusahaannya seperti ini, bla 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 bla, dan nanti dulu. Jadi yang diceritakan itu tentang yang hal-hal umum dulu. Kalau mau dengan perusahaan nanti di paragraf terakhir. Dan tidak perlu di dalam latar belakang itu disebutkan misalnya, oleh karena itulah kami menulis tesis dengan judul bla 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 bla. Ya kan yang seperti itu. Itu nggak perlu. Tanpa ditulis orang udah tahu judulnya udah tahu. Gitu. Jadi jangan memperpanjang cerita yang tidak perlu.
bagaimana cara menyusun tesis yang benar. Ya. Jadi proposal ini didahului dengan latar belakang seperti ini. Kalau ada yang mau tanya nanti langsung aja, seperti biasa. Nah, kemudian setelah cerita latar belakang, ya, kita latar belakang, mungkin ada beberapa poin yang bisa kita teliti di sana. Bisa kita teliti di sana. Ya. Dari latar belakang, kemudian kita lihat dalam latar belakang ini ada beberapa poin, bisa 2, 3, 4, 5, 6 atau 10 yang bisa diteliti di sana. Ya. Nah, poin-poin yang bisa diteliti itulah kita identifikasi. Apa sih? 1, apa, 2, apa, 3. Kita identifikasi. Maka disebut to identify. Kita baru melihat ini loh masalah-masalahnya yang bisa diteliti yang ada di latar belakang. Jadi kita lihat dulu, tidak boleh yang ada di dalam identifikasi masalah tidak ada di latar belakang atau berasal dari luar latar belakang. Nggak boleh, harus berasal dari latar belakang. Ya. Misalnya latar belakang kita cerita tentang ekonomi tadi katakanlah, ya. Tentang katakanlah latar belakang kita cerita tentang industri makanan, mulai dari makanan secara global, masalah industri makanan di Indonesia, kemudian langsung mengerucut ke perusahaan cerita masalah makanan. Ya, makanan. Tiba-tiba di identifikasi masalah muncul masalah pajak. Nah, dari mana ini muncul ceritanya? Pajak ini. Padahal pajak tidak kita bahas di latar belakang. Ya. Jadi semua identifikasi masalah harus berasal dari latar belakang, dari background. Nah, diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda tanya. Ya. Paham ya? Jadi bisa mungkin dari latar belakang mungkin ada 4 topik yang menarik untuk diteliti, mungkin 5, 6, 7, 8, terserah. Tidak ada batasan juga. Terserah. Sepanjang topiknya memang berasal dari latar belakang. Sepanjang dari latar belakang. Jangan di luar latar belakang. Tahu kata-kata apakah kan tanda tanya ujungnya? Nggak boleh. Nanti itu letaknya beda. Identifikasi tanda titik ujung. Karena masih berupa pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Iya. Identifikasi. Ya. Misalkan Pak ya, di identifikasi itu kata-katanya kita langsung kualitas sebagai pegawai dan optimal utama proses kerja dan kondisi pekerjaan yang dilakukan. Ya. Artinya ini salah satu topik mana yang diteliti. Meskipun belum tentu kita meneliti itu, belum tentu loh. Tapi ada beberapa poin di sana yang bisa kita angkat jadi topik penelitian. Ini baru proses identifikasi. Paham dulu sampai sini ya? Ini bersub-subbang dulu ya, paham ini. Ya. Kalau ragu-ragu aja nih, biar tak dulu. Ya. Nah, ini contoh. Ya, contoh identifikasi. Misalnya ini katakanlah mau meneliti masalah pajak. Jadi ada 6 poin. Misalnya ini saya contohkan 6 poin yang menarik di latar belakang. Ya, 6 poin ini yang kita masukkan dalam identifikasi masalah. Apakah 6 poin ini akan kita jadikan masalah? Apakah kita teliti? Tidak, ya kan? Kita pilih saja dari sini nanti. Kita pilih dari sini untuk dijadikan perumusan masalah kita. Tentu dari sini kita batasi nanti. Jadi kalau kita semuanya mau kita teliti, habis waktu kita mungkin nggak cukup hanya berapa bulan hanya buat tesis untuk meneliti semuanya. Makanya harus dibatasi. Yang paling menarik, kata kunci, yang paling menarik untuk kita teliti di antara poin-poin identifikasi masalah, itulah yang menjadi rumusan masalah kita. Nah, jadi
ada 6 dari katakanlah ya, 6 dari contohnya ya. 6 ini kita batasi. Kita batasi. Kalau nggak dibatasi melebar kan? Melebar. Terlalu banyak yang akan kita pilih. Sekarang pertanyaan apa yang kita batasi? Yang kita batasi adalah ada 2. 1 objek penelitian, 2 subjek penelitian. Itu saja yang kita batasi. Nah, ini contoh kalimat. Ini contoh kalimat. Sehubungan subjek dan objek penelitian yang ada di identifikasi, ingat ya? Yang ada di identifikasi, yang akan jadi cukup luas, ya. Maka perlu melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti agar penelitian lebih fokus. Jadi yang 1 sampai 6 itu kan luas sekali, maka perlu dibatasi. Maka disebut pembatasan masalah. Jadi istilah pembatasan masalah itu adalah membatasi masalah-masalah yang ada di identifikasi masalah. Maka disebut pembatasan masalah. Ya. Kalau istilah lain problem restriction namanya. Jadi dibatasi masalah tadi. Biar lebar. Nah, dari 6 kita pilih dulu. Katakan pilih 2, 3 ya tadi ya. Oleh karena kita tambah di sana untuk hal-hal yang di luar pembatasan masalah diharapkan dapat diproses oleh peneliti-peneliti lain. Jadi bukan 6 yang kita borong kita semua enggak. Kita ambil beberapa, sisanya kita harapkan peneliti lain. Maka kalimat ini baik untuk kita pakai. Diharapkan peneliti lain yang meneruskannya, bukan kita. Kalau kita nggak punya waktu cukup kita. Ya. Nah, sekarang apa yang dibatasi? 2 kan? Ada subjek, ada objek. Ya. Kalau subjek penelitian berkaitan dengan subjeknya yang akan diteliti, yaitu industri apanya. Kalau kita bicara industri makanan, maka subjek yang kita batasi hanya bicara makanan industri makanan. Jadi subjeknya hanya industri makanan saja. Kalau kita bicara masalah yang kita di industri pertanian, maka subjek yang kita batasi hanya industri pertanian saja. Hal-hal di luar pembatasan subjek tadi tidak kita bahas. Jadi subjek berkaitan dengan industri apa. Sementara kalau objek berkaitan dengan variabelnya. Nah, sebenarnya selain ada 2 fungsi pembatasan masalah. Selain untuk membatasi masalah, identifikasi masalah supaya tidak terlalu luas, ini untuk memproteksi mahasiswa sendiri pada ujian. Kalau sekarang pas ujian, katakanlah Anda membahas di industri makanan, katakanlah sebutnya, ada penguji membahas, mempertanyakan di industri lain, industri kehutanan, Anda tidak punya kewajiban menjawabnya. Mengapa? Karena sekarang sudah kita batasi. Anda tidak punya kewajiban menjawab. Pak, maaf Pak, di tesis saya hanya saya batasi industri ini saja. Industri lain kita saya tidak meneliti. Begitu pula kalau ada peneliti, penguji mempertanyakan variabel di luar variabel yang kita teliti, kita tidak ada kewajiban untuk menjawab. Mengapa? Jelas di tesis kita sebutkan, Pak, di dalam pembahasan masalah saya batasi objek penelitian adalah variabel A, B, C. Kalau Bapak nanya variabel F, saya tidak teliti itu. Jadi penguji tidak boleh semena-mena. Ini terlindungi kan mahasiswa. Sepanjang disebutkan ini, kalau ada disebutkan mereka bisa nanya aja. Loh, kamu kan nggak batasi katanya. Kamu nggak membuat pembatasan masalah. Jadi makanya pentingnya pembatasan masalah. Jangan anggap remeh pembatasan masalah. Jadi ini selain memang supaya membuat penelitian lebih fokus, ya, juga diusahakan kita ini untuk memprotek mahasiswa sendiri berdasarkan ujian. Jadi para penguji nanti tidak bisa menanyakan sesuatu tesis kita di luar konteks. Mana kalau ini ditanyakan, mahasiswa punya kewajiban tidak perlu jawab. Perlu jawab, karena kita batasi. Nanti kasih mahasiswa dicecak sampai dengan genggaman. Loh, sampai tak bisa jawab. Ini ujian apa ini? Ini kita bicara ilmiah ya. Di forum ilmiah itu harus dasar ilmiah juga itu. Kalau kita nggak bahas, apa dan yang nggak dibahas?
Jadi kalau bahas itu ujian bahas apa yang kita bahas itu yang ditanyakan, itu yang dibahas saja. Ya. Ini tujuan bermasalah. Jadi dua yang dibatasi ya. Subjek penelitian berkaitan dengan industri dan objek penelitian berkaitan dengan variabel. Jadi kalau Anda bahas katakanlah 3 variabel atau 4 variabel, kalau ada yang menanyakan variabel ke 6, 7, 8, tidak perlu dijawab. Pak, kami hanya batasin variabel ini saja. Kecuali ini ya, ada usulan karena penguji menganggap tuh variabel ini nggak relevan. Ya. Bagaimana kalau kita ganti variabel ini? Nah, boleh, tidak masalah. Beda, ya kalau kan. Ini mereka mengusulkan karena menurut pemikiran penguji, oh ini nggak relevan nih variabel ini untuk tesis yang kau bahas. Sebaiknya variabel ini saja. Nanti boleh diskusikan. Nanti kita ubah kalau kita ada persetujuannya. Nggak masalah. Ini berbeda ya, bukan berarti dia intervensi kalau tadi. Ini mereka mengusulkan menurut pandangan penguji sebaiknya variabel ini saja yang dipakai variabel ini. Nah, itu boleh saja tidak masalah. Ya. Paham ya? Kamu paham? Baru diangkat kan? Nanti Pak. Iya. Yang nanti polisi. Oke. Jadi kemarin kan ya? Nah. Jadi contoh ya. Ini contoh kalimat. Ya. Tidak mesti harus sama seperti ini. Dalam mengasih dia kan sedang keterbatasan waktu, tenaga, biaya, teori, peneliti masih dengan subjek peneliti adalah industri makanan, industri kehutanan, industri pertanian, industri perbankan. Ini contoh kalimatnya saja. Ya. Sementara objek peneliti dibahas pada variabel A, B, C, D, E sebutkan seperti ini. Ini contoh kalimat bagaimana kita membatasi. Ya. Bagaimana kita membatasi masalah pada saat kita membuat proposal. Jadi ini bisa dipakai untuk skripsi, bisa untuk tesis, bahkan disertasi. Karena kalau kita bicara metodologi penelitian, ini suatu universal sebenarnya. Basicnya sama. Basicnya sama metodologi penelitian. Nah, dari identifikasi masalah ada 6 ya. Tadi kan ada contoh dan 6. Kita batasi melalui batasi masalah. Maka kita pilih dari 6 tadi kita pilih beberapa, mungkin 2, 3. Itu yang dijadikan rumusan masalah. Ini dijadikan rumusan masalah. Nah, benang merahnya adalah rumusan masalah harus berasal dari identifikasi masalah. Dan identifikasi masalah harus berasal dari latar belakang masalah. Nyambung nggak antara sebabnya? Nyambung nggak? Jangan sampai nggak nyambung, nggak ada benang merah. Rumusan masalah harus berasal dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah harus berasal dari latar belakang masalah. Jangan tiba-tiba nanti kita buat identifikasi ada 6. Tiba-tiba rumusan masalah nggak ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Nah ini asal dari mana yang tiba-tiba muncul ini? Kita meneliti sesuatu yang tidak ada di identifikasi. Artinya kita meneliti sesuatu yang tidak ada juga di latar belakang. Nah, jadi tolong diingat, rumusan masalah harus ada di identifikasi masalah. Artinya kalau ada di identifikasi masalah, jumlah identifikasi masalah harus sama atau lebih besar dari jumlah rumusan masalah. Dan jangan sampai misalnya identifikasi masalahnya 5. Identifikasi masalah 5. Rumusan identifikasi rumusan masalahnya 7. Nggak bisa. Masa lebih banyak rumusan masalah dibanding identifikasi masalah? Padahal identifikasi masalah ini berasal dari latar belakang. Kemudian kita filter lagi, kita filter melalui masalah-masalah menjadi rumusan masalah. Sehingga jumlah rumusan masalah harus sama atau lebih kecil dari identifikasi masalah. Jadi jangan sampai mencari rumusan masalah yang tidak ada di identifikasi masalah. Mungkin pertanyaannya, apakah kalimat identifikasi masalah ini harus di copy paste
persis sehingga menjadi rumusan masalah? Tidak. Tidak. Bukan berarti harus sama persis kalimat, tidak. Tapi substansinya yang sama, bukan kalimatnya yang sama. Beda ya. Kalimat mungkin bisa berbeda, kita modifikasi supaya lebih menarik. Tetapi substansinya harus sama dengan yang ada di identifikasi masalah. Nah, kalau sudah di rumusan masalah, baru diakhiri dengan tanda pertanyaan. Karena di depannya diawali dengan kalimat tanya. Apakah, bagaimana, makanya ada kata. Nah, rumusan masalah inilah yang harus Anda jawab di bab 4 nanti. Jadi kalau ada rumusan masalah ada 2, di bab 4 harus ada jawaban 2. Apa 2? Dan harus nyambung antara tanya jawab. Misalnya gini, mungkin ada ekstrem lah contohnya. Ini di rumusan masalah ada pertanyaan, kemana ayah pergi? Ini di bab 1 rumusan masalah ada pertanyaan, kemana ayah pergi? Di bab 4 nanti, ibu sedang ke pasar, ibu sedang menjahit. Yang ditanya ayah, ini ya ibu. Harusnya di bab 4 jawabannya ayah pergi ke bla bla bla, kan begitu. Ini sering kali seperti itu. Saya kalau uji saya ini ya, jadi sering kali saya temukan hal seperti itu. Kalau saya kasih contoh, misalnya gini, kita kan penguji itu ya punya waktu yang singkat untuk membaca ya, karena di dunia dharma kita baru dikasihkan draft tes itu berdasar melakukan ujian ya, jadi kan sedikit sekali waktunya. Misalnya gini, jadi saya baca pertama itu saya baca rumusan masalahnya apa? Masalah. Oke, ini langsung saya skip dulu ke bab 4-nya. Jawaban sama dulu nggak? Kalau di sini saya baca rumusan masalah ada 3, artinya di bab 4 ada berapa jawaban? 3 jawaban. 3 jawaban. Sekarang pertanyaannya ini jawaban ini bukan. Nomor 2 kayaknya ini. Jawaban ini bukan. Begitu. Karena saya nggak punya waktu yang cukup, penguji nggak punya waktu yang cukup untuk baca dari 1 sampai 4, nggak punya waktu yang cukup. Kalau di sini saya sudah nggak konsisten, bisa dipastikan itu salah sudah tesisnya, bisa dibongkar, perbaiki dulu. Karena antara rumusan masalah nggak nyambung ke pembahasan, ya. Atau kan cuma 2, mau membongkar bab 4-nya atau membongkar bab 2-nya, bab 1-nya. Itu sering kali terjadi, sering kali. Jadi hati-hati ya, harus nyambung antara pertanyaan yang ada di rumusan masalah dengan jawaban yang ada di bab 4 pembahasan. Jangan sampai berbeda ya, antara apa yang ditanya dengan apa yang kita bahas, jangan sampai berbeda, ya, harus sama. Ya. Nah, ini contoh saja gitu ya. Dari ada 6 kan, di identifikasi ada 6, kita pilih 3. Apakah kalimat 3 ini persis sama di kalimat yang 6 tadi? Tidak jawabannya. Tapi substansinya ada. Kalimat bisa boleh berbeda kalimat, tapi substansinya harus sama. Jadi jangan sampai juga di copy paste sama persis gitu ya. Ini isi masalah kalimatnya bla 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 bla, begitu di rumusan masalah juga bla 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 bla. Jangan sampai seperti itu juga. Jadi boleh kreatif juga untuk berubah kalimat, ya, tapi yang penting substansinya sama dengan identifikasi masalah. Nah, ini menunjukkan bahwa jumlah rumusan masalah harus lebih kecil atau lebih sedikit dari identifikasi masalah. Seandainya tadi 6, nanti kan identifikasi ada 6, tiba-tiba di rumusan masalah ada 8, nah 2-nya berasal dari mana nih? Ini penumpang gelap kan 2-nya kan? Asal dari mana nih? Nggak jelas, tiba-tiba muncul 8 pertanyaan. Padahal kita identifikasi cuma ada 6. Boleh nggak
6 tadi menjadi 6 juga, boleh jawabannya, nggak masalah. Tapi luas sekali yang akan dibahas. Ya. Kalau dosen penunjuknya setuju ya nggak masalah. Yang pasti luas sekali itu akan menjadi luas sekali pembahasannya. Yang wajarnya biasanya lebih sedikit lah, ya. Kalau 6 kita pilih 2 atau 3 atau 4 lah, jadi lebih sedikit. Nah ini saya kasih contoh ya. Ini contoh. Ini latar belakangnya. Ya. Ini latar belakang yang ada di bab 1 ya, ya. Daerah rumah saya sering kebanjiran. Ini latar belakangnya. Jadi rumahnya ini sering banjir ceritanya. Jadi daerah rumah saya sering kebanjiran kalau musim hujan. Jadi kalau musim hujan daerah rumahnya banjir. Ini backgroundnya, latar belakang yang mau dia teliti. Nah, kemudian karena banjir, dibuatlah identifikasi. Bisa jadi banjirnya apa? Gitu. Buang sampah sembarangan, gitu. Kondisi gorong-gorong tidak bagus, curah hujan cukup tinggi, daerah rendah dari jalan. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4 harus ada di sini, di cerita sini. Ya. Ini semua kan relevan nggak dengan ini? Relevan kan? Tidak boleh kita mengidentifikasi di luar ini. Semua 1, 2, 3, 4 ini sangat relevan dengan ini. Makanya mengapa identifikasi harus berasal dari latar belakang. Nah, dari sini kita batasi 1, 2, 3, 4. Ya. Subjek penelitian daerah rumah saya saja. Saya tidak meneliti RT lain, misalnya. Wilayah lain, daerah rumah saya saja. Fokus, itu subjek namanya. Lokasi penelitian kita. Industri makanan saja, industri minuman saja, industri furniture saja. Jadi fokusnya di sana. Kalau di sini pokoknya subjeknya lokasi rumah saya saja. Kemudian objeknya membuang sampah dan curah hujan. Hanya 2 saya batasi. Sementara kalau di sini kan banyak sekali sebenarnya yang bisa dipakai sebagai variabel. Tapi saya hanya pilih 2 aja, membuang sampah dan curah hujan. Begitu saya masukkan rumus masalah, apakah memang sampah bisa menyebabkan banjir? Kemudian, apakah curah hujan bisa menyebabkan banjir? Di sini, ya, tidak ada pertanyaan ketiga yang di luar konteks identifikasi masalah. Tidak ada misalnya di sini, misalnya saya katakanlah misalnya anggap wilayah Jakarta gitu ya. Ada pertanyaan ketiga. Apakah curah hujan tinggi di Bogor bisa menyebabkan banjir? Bisa jadi karena kalau kita bicara banjir di Jakarta itu banjir kiriman dari Bogor. Masuk akal. Tetapi apakah saya cerita tentang Bogor di sini? Cerita tentang Bogor? Tidak kan? Jadi meskipun relevan saya masukkan di sini. Apakah pengaruh curah hujan tinggi di Bogor bisa menyebabkan banjir? Ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena tidak ada di identifikasi masalah dan tidak ada di latar belakang masalah. Di latar belakang saya tidak cerita masalah Bogor kok. Meskipun itu relevan, saya nggak bicara masalah daerah puncak. Ya. Jadi saya fokus hanya bercerita tentang kondisi rumah saya saja yang menyebabkan masalah. Jadi meskipun relevan, tidak boleh kita masukkan sebagai rumus masalah manakala tidak ada identifikasi masalah. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, apakah membuang sampah bisa menyebabkan banjir? Kan di sini tidak ada yang tidak terlepas dari sini. Ya. Di sini kalimatnya membuang sampah sembarangan. Ya. Ini membuang sampah sembarangan. Tetapi rumus masalah apakah membuang sampah menyebabkan banjir? Kan tidak terlepas. Tapi substansi sama kan? Substansinya sama. Meskipun kalimatnya bisa berbeda. Paham ya? Neng? Gimana kan? Ada mana?
tujuan penelitian menjawab perumusan masalah. Tujuan penelitian menjawab perumusan masalah. Kalau tujuan penelitian menjawab perumusan masalah, kalau seandainya rumusan masalah ada 3, tujuannya ada berapa? 3. Kalau rumusan masalahnya ada 2, tujuan penelitian ada berapa? 2. Jangan sampai rumusan masalah 3, tujuan penelitiannya ada 4, 5, 6. Apa? Jadi sudah di luar konteks metodologi gitu loh. Makanya mana menjadi metodologi? Metodologi itu adalah kronologis gitu ya. Jadi dia sesuai dengan kronologis, step by step. Ada urutannya metodologi. Ya. Jadi jangan membuat tujuan masalah lebih banyak dari rumusan masalah. Kalau seandainya tadi kan rumusan masalah kita ada 3, tiba-tiba tujuannya ada 4. Yang satu tim menjawab rumusan masalah yang mana nih? Ini sekolah ini. Ini penumpang gelap lagi nih, nggak boleh. Nah, nyambung nggak sekarang? Saya tambah satu lagi. Tadi kan dari latar belakang nyambung ke identifikasi, ya. Identifikasi nyambung ke pembatasan masalah. Pembatasan masalah nyambung ke rumusan masalah. Sekarang antara rumusan masalah ke tujuan penelitian nyambung nggak? Itu lagi metodologi. Harus nyambung semua ya. Terus ya sampai seterusnya. Nanti bab 1 harus nyambung dengan bab 2. Ada benang merahnya. Bab 2 ada benang merah bab 3. Bab 3 ada benang merah bab 4. Jadi begitu buat skripsi atau tesis. Ada benang merahnya yang saling kesinambungan ya, antar bab atau antar subbab. Kalau tujuan penelitian ini banyak yang saya baca apa tujuan untuk definisi tujuan ini Itu letaknya di manfaat penelitian. Nanti kita bahas. Tujuan penelitian menjawab perumusan masalah. Titik. Yang utama-tama. Supaya perumusan masalah ini yang perumusan masalah. Makanya kalau perumusan masalah 2 ya tujuan juga 2. Oke, ya. Nah, tadi contoh ya. Ada 3 kan perumusan masalah kita. Jawabannya juga 3. Tujuan juga ada 3 tujuan. Atau rumusan masalah 3, tapi tujuannya dibuat 2 loh. Yang satunya belum dijawab nih. Ada yang kurang, ada something kurang di sana. Ya. Jadi harus pas ya. Nah, kalau saat ini saya rangkum sedikit ya. Kalau rumusan masalahnya 2, tujuan penelitiannya juga 2. Nanti di bab 2 ada hipotesis juga 2. Hipotesis 2. Bahwa hipotesis 2 tadi terdiri dari ada 0 alternatif itu berbeda, tapi 2 dulu. Jawabannya juga ada 2 nanti. Jadi 2. Jangan sampai berbeda ya. Kalau rumusan masalah kita ada 4, maka tujuan penelitian juga ada 4. Hipotesis kita juga ada 4. Dan jawaban nanti di bab 4 juga ada 4. Jangan dikorupsi 1. Jadi 3 jawabannya kan. Kasihan nanti pengujinya nyari mana jawaban 1 tidak ketemu. Oh ternyata Pak saya sebenarnya saya sip-sipan Pak. Nggak bisa dengan sip-sipan. Jadi harus clear, harus jelas ya. Di bab 4 juga harus jelas. Jadi semuanya ada korelasinya gitu. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5 ada korelasinya semua. Begitu per 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 semua ada korelasinya semua. Oke. Nah, bangun penelitian, ini baru kita selesai. Ini seringkali rancu nih, ini dan 90% ada kekeliruan juga. Ya. Manfaat penelitian itu ada 2 sebenarnya. Satu manfaat teoritis. Satu lagi saya skip dulu ini ya. 2, kalau ini
Kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis. Ya. Nah, apa manfaat teoritis? Manfaat teoritis ini adalah kita menceritakan secara teori apa sih yang akan didapatkan dari hasil penelitian kita. Ini contohnya itu, saya balik lagi. Kita bicara masalah teori-teori segala macam. Di sini. Secara teori apa manfaatnya? Kalau yang praktis, artinya manfaat yang bisa diterapkan. Kalau begitu manfaat yang diperoleh oleh subjek kita. Kalau subjek kita di PTA, manfaat apa yang diperoleh PTA? Kalau subjek kita PTB, manfaat apa yang diperoleh PTB? Dengan ada penelitian kita. Maka disebut manfaat praktis. Ini enggak sering kan manfaatnya bagi universitas Gunadarma adalah ini, bagi universitas, bagi ini segala bawa nama universitas lagi. Apa bukan universitas manfaatnya? Penelitian kita. Emang ada? Nggak ada. Ini kita lihat konteksnya mahasiswa yang buat tesis, buat skripsi gitu. Berapa manfaatnya bagi Gunadarma? Manfaatnya buat kalian mas tatarannya. Kecuali subjek penelitian Anda di Universitas Gunadarma. Saya meneliti di Universitas Gunadarma, makanya perlu nanti di manfaat praktis ceritakan bagi Universitas Gunadarma manfaatnya adalah ini. Ya, kita meneliti di kabupaten apa misalnya, kabupaten apa? Mubah. Kita meneliti kabupaten Mubah. Kok yang menerima manfaatnya yang Gunadarma? Ada nggak? Coba. Kita meneliti industri makanan di Kabupaten Mubah ya. Lah tiba-tiba manfaatnya yang menerima itu Gunadarma. Kan jadi bahan tertawaan orang gitu. Yang menerima manfaat itu kan tempat kita meneliti tadi. Ya kan Pak, sebagai ucapan terima kasih. Nah. Ini kita bicara karya ilmiah, ya. Bukan cerpen, bukan prosa. Ini karya ilmiah. Ini semuanya harus dasar-dasar ilmiah. Tidak perlu berterima kasih sama Gunadarma. Tidak perlu. Karena yang menerima manfaat adalah subjeknya. Tempat kita meneliti. Kalau kita meneliti di pemerintah kabupaten atau di pemerintah Pemkop Palembang, gitu. Ya akan menerima manfaatnya mereka, atau manfaatnya bagi mereka. Kalau nggak ada manfaat, ngapain meneliti di sana? Harus dari tempat lain. Jadi kita meneliti itu, menentukan subjek penelitian, lokasi penelitian itu di tempat yang kira-kira memang mereka merasakan manfaatnya. Ya. Kita meneliti di PTA, PTB, PTC. Tentu manfaatnya mereka yang merasakan. Di manfaat praktis. Jadi mulai sekarang jangan lagi pakai manfaatnya bagi universitas, bagi fakultas ini, bagi prodi ini. Nehi ini ya. Tapi jauh gitu. Kecuali yang meneliti di Universitas Gunadarma, betul tempatnya meneliti di Gunadarma. Ini. Menjawab pertanyaan Anda tadi. Menjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Sampai sini selesai dulu. Bagian pertama selesai. Kemudian bagian kedua. Bab 1 selesai. Gampang kan, Dok? Selesai bab 1. Cuma setengah jam. Selesai dulu lagi. Jadi saya ingin refresh ya. Pertama ya, harus ada kesesuaian ya, benang merah antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Yang kedua harus ada kesesuaian antar bab, antar subbab ya. Satu-satu harus sesuai dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dia harus nyambung ya, harus nyambung. Dan yang ketiga, kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuannya 2, kemudian hipotesisnya 2, dan jawaban di bab 4-nya juga 2. Harus sama. Yang keempat,
bicara identifikasi masalah itu harus berasal dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah berasal dari identifikasi masalah, tujuan penelitian berasal dari rumusan masalah. Nah ini 4 poin ini yang Anda ingat ya. Oke, saya akan teruskan ke bab 2 nih, kalau nggak bisa bab 1. Bisa kita teruskan ke bab 2. Nah, bab 2 akan sedikit ribet ya. Jadi perkembangan ilmu metodologi ini tidak banyak ya. Artinya tidak seperti ilmu yang lain gitu ya, banyak perkembangannya. Tapi metodologi ini dari dulu juga saya sampai sekarang juga sedikit perkembangan. Mengapa? Karena memang khusus ini standarisasi, jangan dikembang-kembangkan. Kalau kita bicara metodologinya, dulu saya ngajar metodologi, awal ngajar metodologi saya sekitar tahun 2000 lah mungkin. Tahun 2000 saya ngajar metodologi. Sampai sekarang juga banyak berkembang, lebih kurang sama. Kecuali nanti perkembangan, misalnya banyak perkembangan itu bagaimana kita dari tesis kita buat menjadi jurnal. Nah, jurnal ini yang banyak berkembang karena kan seringkali antara jurnal sendiri itu beda persyaratannya. Yang ini persyaratannya minta sekian halaman, ini sekian halaman, yang ini urutannya ini beda. Itu memang nggak akan berkembang. Tapi kalau untuk metodologi membuat tesis, skripsi itu tidak ada berkembang. Dari dulu juga seperti itu. Nah ini struktur ya di dalam bab 2 ya strukturnya. Jadi kalau begini, dari bab 2 ini yang kita bahas teori pada dasarnya ya. Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita ya. Nah secara resminya formalnya ya, kalau bab 1 kita sebut pendahuluan, bab 2 ini kita sebut kajian pustaka kerangka pemikiran dan hipotesis. Bukan kerangka pemikiran ya, ini seringkali banyak nih kerangka pemikiran. Yang benar rangka, ya rangka, bukan kerangka pemikiran. Bahasa Indonesia ya, kita bisa bahasa Indonesia. Rangka pemikiran, itu benar. Karena agak asing disebut kerangka. Tapi kalau bahasa Indonesia benar rangka pemikiran. Nah, prinsipnya di dalam kita membahas masalah kajian pustaka, teori yang kita masukkan harus teori-teori yang relevan dengan permasalahan kita bahas. Jadi kalau teorinya nggak relevan jangan dimasuk-masukkan. Jangan sampai dan mikir wah supaya halamannya banyak ini kan lebih tebal. Kalau lebih tebal kan lebih semakin tebal semakin bagus. Nah, ada batasan kayak gitu. Nggak perlu tebal-tebal. Kalau tebal ceritanya ngawur, kecap, ngapain? Ya. Jadi harusnya seadanya saja, sewajarnya saja. Teori ada 2 prinsip yang harus kita patuhi. Ya. Pertama kita harus deep teori, kedalaman teori. Jadi, teori itu harus dalam. Dalam itu artinya harus detail. Ya. Prinsipnya. Kedua, prinsip kekinian. Jadi teori yang kita bahas di dalam tesis, skripsi itu teori-teori yang kekinian. Sekarang ini para pakar sepakat di dalam literatur batas kekinian itu sekitar 5 tahun. Jadi kalau Anda meneliti tahun 2023, jadi teori berapa? 2018.
Jangan mau buat skripsi, buat tesis tahun 2023, tapi teori ambil tahun 60. Ya, jadi terlalu jauh. Gitu. Konsep kekiniannya nggak ada, habis kekiniannya. Mungkin dia dalam, betul, terpenuhi konsep yang mendalam tadi, ya, yang detail mendalam. Tetapi kekiniannya nggak dapat. Padahal dua ini harus seiring, kekinian dan mendalam. Kecuali ya, pada saat membahas dengan teori, kita lihat beda antara teori dengan teori. Jadi nanti saya jelaskan masalah dengan teori. Jadi kalau teori itu kekiniannya penting sekali. Kalau grand teori nggak penting. Kalau grand teori, kekinian. Bahkan grand teori itu seringkali kalau masih berlaku, yang sudah hampir 100 tahun itu masih bisa dipakai. Kalau masih berlaku. Karena prinsip grand teori ini semakin lama semakin bagus. Kalau masih berlaku dengan catatan. Tapi kalau nggak berlaku nggak bisa. Bagaimana? Contoh begini aja. Teori Darwin mengatakan manusia berasal dari evolusi itu manusia berevolusi. Gitu. Darwin nggak mengatakan manusia berasal dari kera, ya, jangan salah. Dalam teori Darwin itu yang mengatakan manusia itu berevolusi. Berevolusi dimulai dari makhluk yang sepertinya kera. Gitu. Terus mereka mengangkat katanya gambar teori Darwin ya, sampai manusia. Sekarang apakah teori itu berlaku lagi? Tidak. Teori Darwin sudah ditinggalkan orang. Banyak orang, terutama peneliti yang muslim, nggak mengakui itu teori apaan ya gitu. Jadi teori Darwin nggak bisa dipakai. Ini contohnya gitu. Padahal teori Darwin itu sudah ratusan tahun yang lalu, sudah bagus sekali, sudah 100 tahun. Masih berat, masih berlaku, tidak lagi sekarang ada ditinggalkan. Ini contoh. Yang kedua, contoh yang kedua. Ada teori yang mengatakan asal muasal alam semesta berasal dari ledakan lubang hitam yang besar. Yang mengemukakan ini awalnya Albert Einstein. Albert Einstein. Dia mengatakan ini puluhan tahun yang lalu, sekitar awal-awal tahun 50-an. Jadi tercipta alam semesta ini berasal dari Big Bang, ledakan besar. Nah, sudah lama sekali, sudah puluhan tahun. Tetapi sekarang ini masih valid ternyata. Belum ada teori lain yang bisa membantahnya. Bisa dipakai sebagai teori. Ini contohnya. Sampai sekarang peneliti astronomi masih bersandar ke sana. Sampai sekarang. Karena belum ditemukan teori baru yang membantahnya. Sementara kalau Darwin sudah terlalu banyak peneliti yang membantahnya. Jadi nggak berlaku lagi. Jadi dari mana kita tahu ya dari membaca. Kalau tidak membaca, kalau nggak baca ya nggak bisa. Nggak cukup hanya berdoa aja. Nggak akan tahu kita baca harus mesti belajar atau tidak. Ya harus membaca. Ya diskusi, kalau diskusi. Jadi teori yang kita pakai, kekiniannya sekurang-kurangnya 5 tahun. Ya kalau susah ya bolehlah. Mungkin masih ditoleransi 6 tahun, 7 tahun. Gitu. Kalau memang nggak ada. Gitu. Maka ada dosen masih ditoleransi sampai 10 tahun. Kalau memang benar nggak ada. Tapi kalau ada yang baru, apa yang baru? Semakin baru, semakin bagus. Teori yang terbaik, urutannya. Teori yang terbaik adalah maksudnya jurnal. Jurnal. Artikel dari jurnal itu terbaik. Yang perlu kita kutip, bisa kita kutip. Ya, itu urutan yang pertama, itu jurnal. Urutan yang kedua, buku. Jadi kalau dibandingkan antara buku dan jurnal, jurnal lebih ilmiah dengan buku. Apakah buku ilmiah? Buku juga ilmiah. Buku juga ilmiah. Tetapi yang terbaik tetap jurnal. Ya, jadi urutannya 1 jurnal, 2 buku. Ketiga, literatur review. Literatur yang memang direview oleh para ahli. Yang ketiga. Ada yang keempat, yang kelima, yang keenam, baru yang ke-10 internet. Ini bukan saya sumber www itu yang ke-10, yang terlemah gitu aja. Kalau dari internet sumber, kan banyak mau dari internet sekarang. Jadi usahakan
Kalau nggak terpaksa jangan sumber internet. Karena internet itu banyak benarnya dan banyak juga bohongnya. Jadi usahakan kalau bisa jangan pakai sumber internet. Yang terbantu ya jurnal. Nah, jadi kalau kita bicara kajian pusaka, ya, dari sini kan saya jurnal, ya, buku, data statistik, laporan ini yang saya masuk dengan literatur itu. Terdiri ada data statistik, laporan penelitian relawan, itu literatur itu. Atau hasil diskusi, ya, paparan, itu juga literatur itu. Itu bisa dipakai. Yang untuk menempati untuk ketiga dari kekuatan sumber teori. Tapi sebisa mungkin lah usahakan jurnal. Meski nggak seluruhnya ya, usahakan jurnal. Karena jurnalnya secara internasional diakui lah, artinya yang terbaik dari jurnal. Itu teori Papua dari pustaka. Nah, grand teori. Beda antara teori dan grand teori. Karena teori ini kan teori dari pendapat satu orang yang kita kutip. Dia buat artikel jurnal. Misalnya saya buat jurnal. Yang buat kan saya. Artinya kan ini, meskipun pada saat membuat saya juga mengutip dari orang lain. Tapi yang terdaftar kan cuma saya. Saya yang membuat jurnal. Orang lain mengutip hasil penelitian saya. Belum tentu orang lain setuju dengan pendapat saya masalah di jurnalnya. Banyak saya buat jurnal di publish. Mungkin banyak orang bertentangan, menentang. Oh, saya nggak sependapat. Saya kira beda metodologi segala macam. Ini baru basis teori ya namanya yang saya buat. Tapi kalau grand teori, ini semua orang menuju ke sana. Secara umum banyak orang sudah sepakat dengan teori tersebut, maka itu grand teori. Umumnya grand teori ini sudah puluhan tahun usia, diteliti jauh sebelumnya, dan masih relevan, masih valid sampai sekarang. Itu grand teori. Saya pikir nggak banyak, rasanya saya nggak banyak yang membaca tesis yang menampilkan grand teori. Kebanyakan langsung teori saja. Mungkin pertanyaan apakah ada kewajiban untuk S2 membuat grand teori? Ada atau tidak? Jadi tidak. Kewajibannya pada waktu kita buat disertasi. Itu wajib ada grand teori. Tapi lebih baik saya sampaikan, kalau Anda bisa melakukan grand teori, maka tidak. Itu akan membuat hasil penelitian kita lebih baik. Jadi teori kuat banget itu kalau grand teori. Karena yang menyatakan kebenarannya bukan hanya satu orang, banyak orang seluruh dunia bisa jadi berfokus ke sana. Ini saya contohkan grand teori, tapi saya tidak sebatas grand teori di bidang ekonomi ya, karena kalau di bidang lain saya nggak begitu paham. Tapi setiap bidang itu ada grand teorinya pasti ada. Pasti ada. Di dalam jurnal-jurnal, di dalam tesis, ya, banyak sekali mahasiswa atau peneliti mengutip teori positif accounting teori. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, awalnya ini merupakan hasil penelitian dari dua orang ini, Watts dan Zimmerman. Dibuatkan di dalam jurnal dan diakui ternyata, oh kata dia baca dong, oh ya benar juga ya, yang lain juga baca, oh ya benar juga ya, saya sepakat, oh ya benar juga. Nah, karena banyak yang membenarkan, artinya banyak dikutip orang. Kalau bahasa sekarang ini disitasi istilahnya, istilah sekarang ini citasi mengutip gitu. Nah, kalau dulu orang kan istilah citasi baru-baru belakangan. Zaman dulu itu belum ada istilah citasi. Orang membenarkan dan mengutip. Nah, semakin banyak orang mengutip segala macam, makanya itu lama-lama menjadi grand teori. Jadi patokan kalau ingin meneliti di bidang akuntansi khususnya, orang bisa mengutip pendapatnya Watts dan Zimmerman. Ini contoh grand teori. Detailnya ada baca lah ya, saya
Superman itu, ya, pesan positif maupun teori. Tapi ini saya pastikan banyak sekali jurnal-jurnal, skripsi, disertasi yang mengutip teori. Yang kedua dari agensi. Ya, dari agensi. Ini lebih lama lagi ya, menunjukkan. Ya, agensi teori. Si Jensen ini meneliti tentang agensi teori ini sampai sekarang, ya. Dari 76 sampai 2020 berapa puluh tahun, hampir 40 tahun ya, 40 tahun. Masih dikutip orang. Banyak sekali jurnal-jurnal, skripsi, tesis mengutip teori agensi ini sampai sekarang. Sejarahnya sama dengan positif teori tadi, positif quantum teori. Jadi si Superman, jadi kalau ini si Jensen, dia buat penelitian, ya, dibaca orang, hanya orang membenarkan, banyak orang pendapat dikutipnya di dalam penelitian mereka. Yang si A mengutip, si B mengutip, dan yang mengutip banyak dari seluruh dunia. Nah, lama kelamaan, saking banyaknya mengutip, terciptalah ini menjadi grand teori. Kalau ada yang mau akuntansi, masih relevan sampai sekarang. Sampai kapan dia bisa dipakai grand teori? Sampai ada grand teori baru yang membantahnya. Tapi kalau satu dua orang yang membantahnya nggak bisa, dia tetap bisa, tetap berlaku grand teori. Jadi misalnya ada orang lain membahas masalah yang sama nih, grand teori, ternyata sekarang udah nggak berlaku lagi, sekarang begini. Oh iya ya, sekarang di negara saya juga seperti ini. Nanti dia bilang, iya negara saya juga seperti ini. Dan dikutip orang ramai-ramai, lama-lama menjadi grand teori yang membantah teori si Jensen. Nah, habis sama saya sudah nggak dipakai lagi ya grand teorinya Jensen. Jadi durasi grand teori ini nggak ada batasnya, sampai kapan itu tetap berlaku, sampai ditemukan teori baru yang membantahnya dan disetujui banyak orang. Ya, jadi beda teori sama grand teori. Kalau teori baru hanya per individu saja, tapi kalau grand teori ini diakui banyak orang. Ini grand teori. Baca sendiri ya, ini apa detailnya. Jadi ada dari sinyal, teori. Ini juga untuk bidang ekonomi ya. Kalau ada yang bukan background bukan ekonomi atau nanti tesisnya bukan mengenai masalah ekonomi, itu nggak relevan. Ini saya hanya kasih contoh saja karena saya nggak tahu bidang teori di luar bidang ekonomi saya nggak ngerti. Karena pengetahuan saya juga terbatas. Mungkin saya tahu semua ya kalau soal bidang teori. Nah, jadi urutannya setelah membuat teori, ya, kita membahas masalah grand teori, penelitian terdahulu. Yang penting yang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini pada dasarnya untuk mencegah peneliti atau mahasiswa mengutip hasil penelitian orang lain. Ini untuk mencegah. Kita meneliti, katakanlah kita meneliti masalah apa ya? Kalau di dalam masalah umum aja, masalah perpajakan. Yang meneliti masalah perpajakan ini bukan cuma kita sendiri, bukan dari ribuan orang, ya kan? Bukan tahun ini saja, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya orang meneliti tentang masalah perpajakan. Itu banyak sekali. Sehingga harus kita ketahui penelitian kita lakukan harus berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kalau sama, itu namanya plagiat. Nah, plagiat ini musuh nomor 1 di dunia penelitian. Dosanya besar. Dari sisi penelitian, plagiat itu. Ya, dosa besar dari sisi penelitian. Dosa yang terbesar itu ya plagiat. Ya, mengutip punya orang, dia itu soalnya kita sendiri. Nah, untuk salah satu mengatasi plagiat inilah makanya dibuat penelitian terdahulu. Kan sering nih mahasiswa makanya perpustakaan universitas penelitian menarik kan? Oh ini bagus nih, robah covernya, judulnya modifikasi, isi modifikasi, segala macam. Ingat itu dosa saya ada maafnya, target seperti itu ya. Ada akunnya plagiat. Kita mengutip jangankan satu
diskusi satu tesis, kita mengutip beberapa kalimat saja harus kita tampilkan tuh sumbernya, referensinya harus kita tampilkan. Apalagi kalau sudah satu tesis itu masa tampilkan sumbernya, bahaya sekali. Nah, di dalam ini nanti saya buat contoh ya. Di dalam penelitian terdahulu kita jelaskan, ya. Kita jelaskan apa perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang kita usulkan. Jadi jelaskan bedanya apa penelitian kita sama penelitian mereka itu. Apa ada beda? Nah kalau sama plagiat nanti. Apa ada beda? Makanya disebutkan harus dijelaskan dengan jelas dan tegas apa perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang usulkan. Dibuat tabel. Kalau saya selalu ngusul mahasiswa buat tabel dalam Excel, biar anak baca itu. Tabel seperti atau beberapa kolom. Ini bisa anda pakai seperti ini, bisa juga enggak. Kolomnya pertama nama peneliti, tahun dan judul. Ya, ini kolomnya pertama. Variabel yang digunakan, hasilnya apa, dan perbedaan peneliti terdahulu peneliti kita. Jadi misalnya nama satu, siapa sih yang pernah meneliti dengan topik yang sama dengan topik kita? Kalau kita topik kita tentang bicara masalah apa ya, katakanlah masalah persediaan atau modal, cari siapa yang pernah meneliti masalah modal? Apa? Judulnya apa, tahun berapa? Dibuat. Dan dulu variabelnya apa aja variabelnya? Sama nggak sama ini? Hasil penelitiannya apa? Simpulannya. Dan disebutkan perbedaannya apa? Bisa jadi judulnya sama, tapi variabelnya berbeda. Bisa jadi, ya kan? Atau variabelnya sama, tapi jumlahnya berbeda. Jadi dia 3 variabel, kita 4 variabel. 3-nya sama, 1-nya enggak. Itu nggak bisa jadi plagiat. Karena variabel berbeda. Atau yang memperbedakannya adalah lokasinya. Dia meneliti, ya, subjeknya jauh di sana di Amerika. Kita subjeknya di sini, yang berbeda situasinya. Bisa itu bukan plagiat. Maka disebutkan perbedaannya apa di sini, ya, antara penelitian kita dan penelitian terdahulu. Ada lagi nih, ya, yang mau lebih strict lagi, bukan cuma perbedaan, persamaannya. Tapi setahu saya enggak. Saya kasih yang mahasiswa agak sulit dari persamaannya. Tapi setelah saya baca, ada dosen yang buat tabel seperti ini, dia kasih satu tabel lagi, satu kolom lagi, hasil penelitian dibedakan. Di sini ada perbedaan kita dalam penelitian atau kolomnya persamaannya. Wah, ini berat, Pak. Ya, sangat berat. Maka kalau saya nggak pakai lah, saya kasihan juga. Nah, mahasiswa kalau harus cari sama perbedaan. Tapi kalau perbedaan sebenarnya artinya apa? Ini hanya proof saja, pembuktian bahwa ini hasil karya kita, bukan hasil karya orang lain. Itu sebenarnya. Dan arah ke sana. Nanti Anda bisa baca, ya, teknisnya bisa dibaca apa-apa yang perbedaannya. Nah, ini saya tahu berapa di sini 1 ya, kemudian ada 2. Nah, sekarang ada pertanyaan, sampai berapa banyak sih perbedaan yang diperbolehkan dengan pendahuluan tadi? Nggak ada batasannya. Bisa 2, 3, 4, 5, semakin banyak semakin bagus. Tapi semakin banyak juga semakin menyulitkan mahasiswa. Anda akan semakin sulit karena akan mencari sumber-sumber ya, yang sebelumnya. Jadi tabel ini bagus untuk dibantu. Jangan dia pakai tabel. Saya pernah juga pada waktu baca tesis mahasiswa itu dibuatnya dalam bentuk Microsoft Word untuk bingung baca. Repot. Bagusnya dibuat tabel kayak tadi supaya kita tahu langsung perbedaannya seperti apa. Ya. Nah, sistem yang saya ceritakan tadi itu disebut fishbowl. Saya ulangi kali. Jadi diagram fishbowl itu menunjukkan semacam kerangka ya, dari
penelitian pendahuluan dan penelitian kita sekarang. Ya, itu fishbone. Jadi tambahan saja, bukan harus ada gambarnya di tesis, bukan. Menunjukkan saja bahwa khususnya penelitian itu berasal dari penelitian lain, itu dicari perbedaan. Jadi apa perbedaan? Ya kalau bisa persamaannya ya itu bagus. Kalau memang mau buat fishbone, di sini disebutkan siapa nama penelitinya, gitu ya. Di sini baru usulan kita seperti apa. Ini seperti restoran ikan, makanya disebut fishbone. Nah, udah 3, sekarang masuk ke rangka penelitian. Jadi satu pertama di bab 2 itu kita bahas masalah teori, ya. Kemudian kedua grand teori, yang ketiga penelitian pendahuluan, dan yang keempat rangka penelitian. Nah, untuk saya lupa menjelaskan pada waktu saya bahas masalah teori, ya. Teori yang dibahas itu harus teori relevan dengan penelitian kita. Teori yang berhubungan dengan variabel-variabel kita. Kalau variabel kita ada 3, setidaknya ada 3 teori di sana. Kalau variabel kita ada 5 teori di sana. Kan menyangkut masalah variabel yang meneliti teori. Anda meneliti tentang modal, tapi diceritakan di sana nanti teori tentang pajak. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ngapain gitu? Jadi hanya teori berkaitan dengan penelitian saja yang dimasukkan, ya. Ini dimasukkan di teori. Jadi minimal sejumlah variabel kita. Apa yang mau kita bahas? Teori-teori itu yang kita masukkan. Ya. Itu yang dua satu. Saya ada 4. 4 karena penelitian saya langsung aja ya, biar paham. Contohnya seperti apa ini? Nggak mesti harus seperti ini terlalu kompleks ya. Terlalu kompleks. Nah, kalau di tesis Anda atau di skripsi juga seperti ini namanya masuk dalam rangka penelitian. Sebelah kiri ini selalu variabel X. Sebelah kanan variabel Y. Saya nggak bahas dulu ke Z atau X4 ini. Saya nggak bahas ini. Saya nggak bahas masalah yang ini dulu ya. Saya bahas ini. 1, 2, 3, 4. Variabel saya bahas ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau kita membahas kerangka penelitian, kita harus tahu dulu yang pertama cara membacanya dulu ya. Belum kita bicarakan cara membacanya. Cara membaca kerangka penelitian itu dimulai dari variabel X. Nah, saya bahas ini dulu ya. Bahas ini tadi saya coba. Cara membacanya adalah pengaruh pemeriksaan. Ini pemeriksaan ya. X2 perilaku. Pengaruh pemeriksaan, perilaku, dan peraturan terhadap kepatuhan. Itu cara membaca itu juga harus tahu. Jadi X1 ini ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X ini variabel yang independen. X itu sementara Y variabel independen. Ada tergantung ya. Y tergantung di X. Y tergantung di X. Saya ulang cara membacanya dimulai ke X ya. Pengaruh pemeriksaan, perilaku dan peraturan terhadap kepatuhan. Itu dulu. Seandainya kita mau pakai Z, cara membacanya saat ini kita pakai variabel satu Z. Pengaruh pemeriksaan, perilaku dan peraturan terhadap kepatuhan dan dampaknya. Itu cara bacanya. Dan dampaknya. Jadi ini menjadi variabel Y kedua atau disebut Z.
Y2? Jawaban saya, meskipun secara teoritis, begini ya, secara statistik dimungkinkan karena kita hitung nggak mungkin secara manual, kita menggunakan nanti aplikasi. Memungkinkan itu, tetapi cara praktek dihindari, jangan. Variabel Y sebaiknya cukup satu saja, nggak boleh Y1, Y2. Meskipun secara perhitungan matematis statistiknya nanti bisa keluar gambar, tetapi itu harusnya dihindari karena agak sulit untuk dijelaskan. Kalau mau buat variabelnya 2, Y1 dan Y2, maka usahakan itu terpisah. Variabel X-nya juga dipisah. Jadi ada dua kerangka, dua rangka-rangkanya ada dua gambarnya. Jangan diganti. Bisa secara statistik dia keluar, karena masukkan itu ke Israel, keluar gambarnya. Itu, karena bicaranya masih matematis. Tetapi kalau kita bicara praktisnya, itu agak sulit diterapkan. Maka saya tidak menyarankan Y2, apalagi Y sampai 3, ini aneh. Lebih aneh lagi. Kalau mau jangan pakai Y, satunya Z. Ini tidak boleh disebut Y2, persepsi. Ini harus disebut Z. Manakala kita pakai Z, maka variabel Y ini menjadi memediasi ya, memediasi. Jadi kita menghitung perilaku ke persepsi harus melalui kepatuhan dulu, maksudnya. Nah, sekarang cara membacanya sudah. Sekarang saya ingin masuk lebih dalam lagi. Ini amal perhatikan dengan nama lupa ya. Cara membaca dulu gampang kan. Jadi kalau seandainya sebatas ini, pengaruh pembicaraan, perilaku, dan peraturan terhadap kepatuhan. Kalau kata tambah Z, di sini cara bacanya pengaruh pembicaraan, perilaku, dan peraturan terhadap kepatuhan dan dampaknya terhadap Z. Kepatuhan menjadi variabel mediasi. Disebut intervening, variabel intervening. Atau istilah intervening itu Y itu menjadi intervening. Ya. Sementara kalau kita pakai satu lagi di sini, ini variabel moderating. Variabel moderating. Cara baca juga berbeda juga. Makanya saya nggak bahas masalah ini karena ini kompleks ya. Kecuali Anda mau mendengar, nanti saya sarankan sampai saya bahas soal itu. Nah, yang sederhana dulu ya saya. Jangan sampai ada salah membuat kerangka penelitian. Pertama prinsipnya usahakan Y-nya 1, jangan Y-nya 2. Karena kalau Y-2 di sini, satu di atas satu di bawah ada Y. Sekali lagi secara statistik dia akan keluar, bisa dihitung, tetapi secara praktis dia nggak kaya. Nah, kalau kita bicara pengaruh, ya, pengaruh artinya ada dua minimal kan, pengaruh ya. Pengaruh A terhadap B. Pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan. Pemeriksaan terhadap kepatuhan. Kita anggap kita potong dulu dua yang kita potong. Jangan kita bicara banyak antara X1 dan Y saja. Ya. Satu variabel X, satu variabel Y. Pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan. Untuk mengetahui apakah itu ada pengaruh atau tidak, kan ini kalau kita mau bagaimana pengaruh ini terhadap ini, artinya harus ada parameter. Harus ada parameter. Parameter itu dicerminkan dengan nilai T. T kecil kan itu. Nilai T. Nilai T. Makanya harus dihitung itu. Pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan T-nya berapa? Nilai T-nya. Nah, di mana cara nilai T tadi? Kalau nilai T ada dua cara. Pertama tadi adalah T tabel namanya. Kalau Anda Google T tabel ada dua tabel T. Kedua T hitung. T itu keluar otomatis pada saat kita menggunakan aplikasi. Nah, kita membandingkan antara T hitung dan T tabel. T hitung dan T tabel. Mana yang lebih besar? Misalnya T tabel, jadi ada tabel T ya. Tabel T itu
Ya, saya nggak contoh ya, tabel T lah katakanlah gitu ya, tabel T. Katakanlah tabel T 2, angkanya 2. Jadi standar tabel 2. Sementara nanti kalau kita masuk ke aplikasi, antara berdasarkan kemampuan, nilainya bukan 2, nilainya 1,5. Lebih kecil. Jadi terhitung lebih kecil dari tabel. Atau sebaliknya nanti bisa terjadi, terhitungnya bukan 1,5, tapi 2,5 atau 3. Sementara tabel sebagai standarnya 2. Artinya T itu lebih besar dari tabel. Kalau T hitung lebih besar dari tabel, ada pengaruh ya. Hipotesisnya ditolak. Hipotesis 0 ditolak. Begitu pula sebaliknya. Jadi nilai T itu, saya belum bicara masalah pengaruhnya ya, karena itu butuh satu sesi lagi sendiri. Saya ingin melihat bahwa tolak ukurnya dulu, parameter itu untuk menghitung pengaruh itu dinilai dari T. Membandingkan antara T hitung dan T tabel. Jadi nanti ada T semua. Dari sini ke sini ada nilai T-nya, dari sini ke sini ada nilai T-nya, dari sini ada nilai T-nya. Sini pun ada nilai T-nya. Semuanya ada nilai T. Nah, dulu ya, saya dulu ini tahun 80-an itu belum ada aplikasi. Jadi ngitung nilai T itu saya dapat pakai hitung-hitungan. Untung saya tertarik kepada statistik, ya. Jadi saya agak hafal statistik. Manual itu. Sekarang mah sudah ada SPSS, ada EMOS, PLS, PLS, ada semuanya ada, gampang. Jadi ada pilih pakai mana. Nah, saya ingin kasih gambaran. Pada saat Anda melakukan penelitian, ini di luar yang saya bahas, karena kalau bisa metodologi ini memang harusnya 7 hari lah, tuntas ya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke namanya aplikasi, katakanlah sekarang EMOS macam, itu kita cek dulu apakah data-data kita itu bagus. Kan data itu berasal dari 2, Anda buat statistik ada 2. Data itu bisa data primer dan sekunder. Ya. Kalau primer Anda dapat kuesioner, kalau sekunder Anda dapatkan dari pihak ketiga yang sudah jadi data. Ya. Nah, data tadi sebelum masuk ke EMOS, ke Israel, ke LS, ke EVIUS, gitu ya. Nah, itu harus dites dulu data tadi. Nah ini kesalahan terbesar peneliti di situ. Kebanyakan data mentah langsung masuk aplikasi, tidak boleh. Harus ada filternya dulu. Itu yang namanya dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik. Saya yakin itu 75% peneliti nggak pakai uji asumsi klasik, langsung masuk ke bisa nggak? Memang bisa keluar kan, tapi dia nggak robust. Ya, kalau bahasa robust itu nggak kuat persamaannya. Jadi harus difilter dulu. Nah, uji asumsi klasik ini ada beberapa. Bahkan ya, sebelum masuk uji asumsi klasik, filter pertama itu kita uji data itu, uji kualitas data. Ini urutannya ini urutannya begini. Kita sebar kuesioner ya. Kuesioner yang sudah masuk ini, kita buat rekap dalam Excel. Setelah rekap dalam Excel, uji pertama kali yang dilakukan itu, kalau seandainya datanya kuesioner, bukan data sekunder ya. Uji pertama yang kami lakukan adalah uji non-respon bias. Mengapa? Kita ngirim kuesioner, kan kita kasih deadline sebenarnya. Kita ngirim tanggal 1, kita deadline 10 hari sampai tanggal 10. Harus masuk tanggal 10. Nah, kuesioner bisa jadi belum tentu masuk tanggal 10. Bisa jadi dia masuk tanggal 15, 20 bahkan, ya kan? Nah, kuesioner yang masuk setelah tanggal cut-off tanggal 10 tadi belum tentu sebaik yang pertama. Harus diuji dulu. Apakah kuesioner yang masuk belakangan kualitasnya sama dengan yang masuk dari awal? Uji itu namanya non-respon bias test. Pakai apa? Pakai SPSS. Kenapa? Uji beda. Kenapa bisa? Uji beda kan? Ya.
Kalau dia ternyata sama karakteristiknya, bisa gabung, bisa dipakai. Kalau enggak, nggak usah dipakai, kita buang. Uji kedua, ya, ini masih uji data. Uji kedua, kita uji reliabilitasnya. Ketiga, uji validitasnya. Dua-duanya bisa pakai SPSS. Jadi uji peda untuk merespon bias test bisa pakai SPSS, uji reliabilitas bisa pakai SPSS, uji validitas bisa pakai SPSS. Setelah itu selesai semua, data yang bagus, baru masuk uji asumsi klasik namanya. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang paling populer dan harus dilakukan adalah uji normalitas. Uji normalitas. Apakah data kita normal atau tidak? Normal itu begini, misalnya di kelas kita ada orang 20 di kelas. Idealnya yang pintar di kelas itu sedikit, yang bodoh juga sedikit, itu idealnya. Sebagian besar mahasiswa harusnya di rata-rata. Sehingga kalau kita gambarkan dia seperti itu lonceng, kayak lonceng bel. Ya. Jadi yang bodohnya sedikit, yang rata-rata banyak, yang pintar juga sedikit. Kalau dalam satu kelas ternyata kebanyakan pintar semua, dia loncengnya miring ke kanan. Kalau dalam satu kelas ternyata banyak bodoh semua, loncengnya miring ke kiri, nggak simetris. Nah, data yang bagus, data yang simetris, data yang punya lonceng, data yang normal. Itu penting sekali, itu kuncinya. Masalahnya, kalau datanya tidak normal, Anda tidak bisa menggunakan listener, Anda tidak bisa menggunakan EMOS. Anda hanya bisa menggunakan pilihannya adalah PLS dan FUS. Karena EMOS menuliskan mensyaratkan data normal, titik. Nggak normal nggak bisa pakai. Kebanyakan peneliti terabas aja. Normal pokoknya masuk dulu. Keluar angkanya, tapi nggak bagus. Keluar angka tapi nggak bagus. Karena menganggap remeh masalah normalitas. Data itu nggak normal. Bisa nggak data nggak normal dinormalkan? Jawabannya bisa. Bisa. Banyak cara. Ada 3-4 cara. Dialgoritmakan satu. Dibuat log angka 5 bisa 2. Ya. Di pangkat n pangkat sekian bisa juga. Semuanya bisa dilakukan melalui SPSS bisa. Menormalkan data. Tidak menjamin 100% normal, tapi bisa sedikit normal. Kalau masih tidak normal, tambah data. Bisa jadi data kita kurang. Sampel kita hanya 20 orang, 30 orang banyak. Sampel kecil sekali. Makanya sampelnya kurang-kurang 100. Kalau Anda di bawah 100, jangan pakai EMOS atau pakai listener. Listener itu jelas kan? Teori dia 100 minimal data. Supaya data itu bisa normal. Karena di dalam Israel sendiri ada pasal menormalkan data. Jadi uji asumsi klasik pertama normalitas, kedua multikolonialitas, ketiga heteroskedastisitas, ya, keempat linearitas. Jadi banyak uji asumsi klasik yang harus dilakukan. Ini baru tahap menguji data kita tadi, dari sampel kita dari data sebenar baru enggak. Belum cerita kita masuk ke aplikasi. Ini baru uji data. Lolos uji data, baru masuk uji model. Nah, uji model inilah yang baru dinamakan uji penggunaan aplikasi. Uji model. Ya, secara detail tentu. Nah, ini saya kasih secara umum saja. Ya. Nah, kalau sudah ke sini, keluar ke rangka ini artinya sudah kita bicara uji model. Uji model. Kita asumsikan sudah lolos dulu uji kualitas data, lolos uji asumsi klasik, baru masuk ke sini. Jadi kan orang kan sering kali yang penting cepat selesai, dibypass aja semua. Uji kualitas data dibypass, uji asumsi klasik dibypass, masuk ke uji model. Nah, ini nggak sesuai dengan kaidah metodologi. Metodologi kan mengajarkan dia, metodologi harus mengajarkan step-stepnya. Sulit. Nah, saya bilang juga, enggak sulit. Semua dikerjakan atas cara ini. Tinggal masuk ke data, keluar enter, sulit. Ya.
Nanti kalau ada kesempatan nanti kita bahas bagaimana mau kuesioner. Kuesioner itu sendiri ada teknik-tekniknya, nggak bisa sembarangan. Kalau nggak yang dijawab orang cenderung setuju semua, atau cenderung tidak setuju semua. Jadi ada teorinya, ada tekniknya membuat kuesioner itu supaya menghasilkan jawaban yang berkualitas. Nah, data yang tidak normal umumnya dimulai dari kesalahan membuat kuesioner. Buat kuesioner itu satu sesi tersendiri, dengan cara kuesioner. Ya, kita nggak bahas sekarang. Ini kita bahas langsung ke kerangka penelitian. Nah, ini saya sampaikan adalah sebenarnya sebelum masuk ke kerangka penelitian, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Enggak ujuk-ujuk luar hasil seperti ini. Nah, yang penting Anda harus tahu variabel. Ya. Variabel. Pak Emil pesan ke saya, Pak jelaskan masalah variabel Y, baik mahasiswa saya pakai Y2, Y3. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau mau Y2, pakai Z saja. Tapi Anda harus ngerti cara menghitung. Bagaimana itu hubungan variabel intervening. Ini nggak agak ruwet ini hitungnya. Kalau sampai ke sini masih mudah. Tapi kalau melibatkan ini, nah, Anda nggak bisa menyelesaikan persamaan seperti ini dengan SPSS. SPSS angkat tangan nyerah. Nggak bisa. Ya. Mahasiswa saya di Jakarta S1 itu sudah terpilih semua, pakai EMOS. S1, bukan S2. Kalau S2 sudah keterima lagi pakai SPSS. Ya. Harus pakai lima EMOS sekarang. Nah, SPSS ini nggak bisa itu. Dia itu berkali-kali nantinya. Tapi kalau EMOS sudah bisa memasukkan satu kali hitung keluar semua T-nya. Ya, jadi harus pakai Israel atau EMOS atau EBIUS. Nah, bedanya kalau Anda data sekunder, ya, data sekunder, Anda pakai EBIUS, sebaiknya EBIUS. Data sekunder data yang dari Bursa Efek Jakarta, yang metode macam data perusahaan, data primer, pakai EBIUS. Itu lebih baik karena EBIUS didesain oleh penciptanya ini data sekunder. Sementara Lisrel didesain oleh penciptanya Jonas Koch itu seorang psikolog untuk data primer. Lisrel tidak didesain untuk data sekunder. Meskipun bisa, tapi tidak bisa. EMOS bisa dua-duanya. Kalau Anda tanya yang mana yang terbaik di antara semua, sampai saat ini terbaik Lisrel. Versinya sudah versi 25, dipakai sekitar 30% penelitian internasional dunia pakai Lisrel 30%. Sisanya berbagai ratusan aplikasi lain. Jadi yang terbaik sekarang ini Lisrel. Tapi kalau datanya data sekunder, saya sarankan pakai EBIUS. EBIUS. Terakhir itu EBIUS 8, EBIUS versi 9, ya. EBIUS 9. Kalau statistik maka pakai SPSS. Kalau yang datanya itu untuk uji asumsi klasik, kalau Anda bisa pakai SPSS. Terakhir SPSS keluar versi 29. Ya. Bisa. Tapi kalau sudah itu seperti ini, jelas SPSS. Nggak sanggup. Bisa nggak? Bisa. Coba. Berapa kali harus masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan bisa 10 kali sama sekali. Sementara kalau pakai EMOS, Lisrel, EBIUS sekali enter langsung keluar dulu. Sekali jalan. Jadi SPSS itu ada kelemahannya di sana. Dia kalau udah ini ngehang, pusing dia, banyak kali. Nah, pakai padu lah variabel. Jadi jangan sampai ada sampai ini 2, 3 ya. Sebaiknya kalau mau banyak dia ya buat Z. Asal nanti masalah itu variabel interveningnya nanti. Karena dia otomatis menjadi intervening. Memediasi dia. Mediasi. Ya. Saya sarankan Anda menggunakan variabel moderatif. Jadi jauh lebih kompleks lagi cara hitungnya. Moderatif. Cara moderatif ini ya untuk mengukur kekuatan. Nah, kalau ini pengaruh ya. Pengaruh antara variabel. Kalau ini kekuatan antara variabel. Jadi kalau ada variabel moderatif di sini, dia mengkonfirmasi apakah perilaku dan kekuatan kuat tidak ada hubungannya. Nah, kekuatan tadi dihitung menggunakan perkalian dari variabel asosiatif. Ya. Jadi ini ada tahapan lagi moderatif. Jangan dulu nggak usah pakai moderatif, agak kompleks ya. Karena dia bukan menunjuk pengaruh. Jadi kalau moderatif yang menunjuk pengaruh ini enggak, dia menunjuk kekuatan
kekuatan penyerang ini kuat atau lemah terhadap orang tua, kuat atau lemah. Itu pakai matematik. Kebanyakan orang, kalau saya baca ini saya kasih baca, wah pengaruhnya kuat, pengaruh signifikan, kalau tidak signifikan dari T, interpretasi dari T atau apa-apa, itu keliru, nggak boleh. T itu tidak mencerminkan kekuatan. T itu hanya untuk menghitung pengaruh, bukan kekuatan. Mengapa disebut T? Karena yang menemukannya Torset, namanya ujungnya huruf T, maka disebut kabel T. Untuk pengamat biasanya pakai huruf T ujung namanya Torset. Kan itu T, itu sejarah kabel T. Dia yang buat Torset. Oke, variabel di mana? Anda buatnya di mana? Sudah benar sekarang? Yang sudah sebelumnya yang mediasi tadi kan, kalau ini kan X terhadap Y dan panah terhadap Z ya. Kalau Y kan X terhadap Y dan panah terhadap Z ya. Iya. Kalau diberikan masukan Pak di mediasi, nah kalau kata di mediasi itu gimana? Bisa, tidak masalah. Artinya ini memediasi sini bisa, boleh. Boleh. Jadi nggak menggunakan kata-kata dampak. Bisa, memediasi bisa. Boleh. Karena fungsi dia itu ini satu dia di antara memediasi. Boleh. Jadi bahasanya X terhadap Y. Ini mediasi oleh Oh, X terhadap Z dimediasi oleh Y. iya. Boleh. Ada juga menggunakan seperti itu. Boleh. X terhadap Z dimediasi oleh Y. Betul ya. Jadi itu diperkenankan boleh. Meskipun sebagian besar jurnal yang saya baca mereka menggunakan kata-kata dampak, impact to katanya. Karena yang pertama influence to katanya, tapi yang kedua karena ada set kalau diinggriskan ya impact to gitu. Tapi sering juga saya baca mediated by. Nah, mediated by itu lain. Mediated by. Kerangkanya seperti itu ya Pak? Iya. Panahnya sama aja. Kerangkanya harus seperti itu, panahnya. Jangan salah tanda panah ya. Salah tanda panah itu interpretasinya beda juga. Karena kalau kita masuk ke Emos atau ke Wisral atau ke PRS, nanti keluar persis seperti ini. Angka panah-panahnya itu keluar seperti ini, panah-panah. Cuma bedanya di sana sudah ada angka DLT ya. Ya. Teori mengenai variabel kita, dengan teori, kemudian terdahulu, lalu rangka penelitian. Setelah itu masih ada. Oke, ada tanya masalah variabel dulu ya. Variabel. Ya kalau sudah benar ya bagus, tapi kalau seandainya masih ada yang keliru ya nggak masalah, masih ada waktu. Kita betul, kita perbaiki. Masih ada waktu. Nah, paling hipotesis. Nah ini hipotesis. Ya. Secara karena ini kan saya kan background Anda kan beda-beda, gitu. Nah, semuanya kan dulu ya. Kalau bahasa awalnya gitu, hipotesis itu baru apa ya? Dugaan sementara, dugaan sementara itu hipotesis. Jadi penelitian itu ada hipotesis. Jadi kita duga seperti apa sih hasilnya? Hanya menduga, tapi dugaan kita itu harus dikonfirmasi benarnya. Dikonfirmasi melalui pembahasan yang kita tempat. Baik. Sedikit saya jelaskan ya. Saya singgung aja ya. Jadi hipotesis itu ada dua nanti juga ya. Ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Nah, ada nol alternatif. Ini untuk satu variabel. Jadi satu variabel
Meskipun sebaiknya dipakai dua-dua. Ya, jadi tidak halangan, boleh-boleh saja. Ya. Ini teori-teorinya itu ya, tapi waktu nggak cukup, saya langsung bercontoh saja. Nah, ini contoh hipotesis. Kita ada parabol, ada beberapa parabol tadi kan, ada beberapa permasalahan kita ada 3. Kalau permasalahan 3, hiposisisnya juga harus berapa? 3. Nah, contoh hipotesis, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap motor perpajakan. Ini hipotesis nolnya. Ya. Alternatifnya, pemeriksaan pajak berpengaruh. Jadi kita menduga ini, Pak. Dugaan kita hasil penelitian itu. Pemeriksaan ini tidak berpengaruh terhadap patuhan. Dugaan kita. Atau dugaan kedua kita berpengaruh. Nah, kita bisa saja tidak menampilkan yang hak nol saja boleh, masalah. Jadi dugaan yang kita tampilkan hanya hak nol. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap perpajakan. Nah, boleh. Meskipun kalau lebih lengkap tampilkan haknya juga. Ya, lebih lengkap. Nah, ini baru hipotesis pertama namanya. Nah, hipotesis kedua ini. Perilaku wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Ada 2 juga kan? Mau pakai hak nol saja? Boleh, tidak masalah. Ya. Jadi kalau mau lengkap pakai 2. Jadi ini hipotesis pertama, ini hipotesis kedua. Ya. Variabel penelitian nomor 1. Jadi variabel penelitian nomor 1, kita menelitikan sesuatu. Mungkin itu bukan skripsi atau ini ya. Mungkin itu semacam apa ya, karya ya. Laporan saja ya. Ini hanya menguji satu arah saja, Pak. Ngaruh langsung antara X terhadap Y. Ya 2 kan? Y X terhadap Y hanya satu variabelnya. Terlalu ringan kalau kita uji dalam skala tesis. Ya, hanya X terhadap Y saja. Dan kalau X saja itu 2, bukan 1. Kalau 1, ngecek X saja, Y saja. Ya, hanya variabel X satu. Itu kayak laporan aja, jadi bukan skripsi, bukan tesis. Kalau hanya 1. Ya. Nah kalau kita begini, kalau kita mau memeriksa X terhadap Y itu udah 2 variabel lagi. Variabel X variabel Y itu 2. Hanya satu arah saja jadinya. Satu variabelnya cuma variabel X saja. Oh ya tetap aja hipotesisnya. Iya. Kalau pada salah satu ya ada. Jadi yang hak nolnya kita duga X tidak berpengaruh terhadap Y, hak A-nya X berpengaruh terhadap Y. Y. Tesis berapa? Tapi untuk tesis saya kira sebaiknya variabel itu minimal 3 lah ya. Minimal 3. Iya. Kalau S1 buat skripsi aja udah. Masih diperbolehkan. Janganlah. Jadi kalau kita juga variabel Ya, sebaiknya itu. Jadi ada X1, X2, Y. Jangan XY saja. Oke, ini materi yang bab 2 sudah selesai. Ya, saya kira nanti bab 3 kita atur di lain waktu aja ya. Karena bab 3 ini metodologi lebih rumput lagi. Ya nggak apa-apa, nanti diatur aja waktunya. Tapi waktunya agak lama kalau bab 3 ya. Bab 3 itu saya mungkin ada 70 lembar slide yang harus saya tampilkan. Itu banyak sekali. Dan saya takut belajar kata-kata masuk minum.
Ya. Nah, salah satu penelitian yang bahas tentang misalnya financial distress yang pada topiknya. Distress. Ya, misalnya ya. Terus di dalam penelitian itu tuh pakai 3 metode hitungnya. Nah, itu kan penelitian itu hasilnya akan melihat seberapa besar nilai financial distress pada perusahaan itu. Jadi kita melihat pengaruh faktor-faktornya gitu. Ya. Nah, untuk pembuatan kerangka berpikirnya itu gimana Pak, kira-kira? Begini, saya nggak bisa langsung jawab seperti itu ya, karena saya harus tahu permasalahannya itu apa yang mau dibahas, permasalahannya itu. Saya nggak bisa menjawab langsung seperti apa. Saya harus ngerti permasalahannya apa, topiknya apa yang mau dibahas, permasalahan seperti apa. Dari sana baru saya uraikan. Nah, ini satu hal penting ya. Saya ingin mengutip. Ini kata-kata bukan dari saya, tapi dari Albert Einstein. Einstein itu mengatakan, kalau seorang peneliti sudah menemukan masalah, 50% selesai, dia bilang. Bayangkan, betapa sulitnya menemukan masalah. Maka saya selalu berkampanye, ulama di Jakarta sudah saya kasih tahu. Harusnya pada waktu mahasiswa membawa usulan penelitian, bukan judul yang diminta. Ini kan judul dulu nih, sudah setuju apa enggak kalau macam. Ya. Yang pertama itu mencari masalah dulu. Masalahnya apa? Masalah dulu. Judul nomor 17 urutannya itu. Karena judul bisa diganti. Judul itu bisa diganti judul itu kapan saja. Masalah dulu. Mencari masalah itu sulit. Mencari masalahnya. Butuh perenungan, butuh diskusi, membaca. Jadi kalau mau bikin tesis, cari masalah dulu. Bukan cari gara-gara ya, cari masalah. Beda. Cari masalah. Karena sulit cari masalahnya. Ini yang nggak bisa dosen bantu. Yang lain dosen bisa bantu semua. Tapi begitu cari masalah nggak bisa bantu dosen bantu. Anda cari sendiri masalahnya. Baru ada masalah, kita uraikan ke variabel-variabelnya apa nanti. Variabelnya apa. Baru kita rangkai. Maka judulnya itu harusnya, kalau saya terlihat tentatif, saya bilang ini bisa kadang-kadang saya ubah semua judulnya itu. Saya nggak pentingnya judul tadi gitu. Nanti judul itu. Masalah yang penting itu. Ada judul nggak ada masalah gimana? Ada masalah itu pasti ada judul nanti bisa dikreat. Makanya kalau bicara financial distress, apakah ini kekuatan masalah itu apa? Itu kita jabarkan. Saya nggak bisa menjawab cara kerangkanya seperti desain penelitiannya gitu ya, gambar seperti ini. Karena dari masalah kita jabarkan variabel dulu nantinya. Variabel-variabel yang mengaruhi financial distress itu apa di suatu perusahaan? Financial distress tadi. Ada, pasti ada variabel, kamu ini ada variabel. Variabel itu penentunya gitu. Pemicunya apa? Pemicu distress tadi gitu ya, di dalam suatu perusahaan. Nah, itu kita variabel-variabel. Nah, variabel itu yang kita buat gambar, kita buat desain penelitiannya. Jadi ini rangka penelitian itu adalah desain penelitian. Disebut juga desain penelitian. Nah, tentukan variabel dulu. Kalau variabel ada, baru bisa digambar. Kalau ada variabelnya, ya orang. Financial distress sudah jadi variabel sendiri kan. Nah, tapi apa pemicunya, faktor-faktornya, itu di variabel kedua, ketiga, dan seterusnya. Financial distress termasuk penelitian kontemporer. Itu penelitian baru-baru belakangan. Oke, ada lagi? Rencana saya cuma 1 jam, jadi 2 jam. Ya, nantilah sama Bu Dewi kapan meneruskan bab 3 ya. Yang pasti yang nggak bisa hari juga karena itu lama sekali. Bab 3 itu agak. Ya, kalau sekarang kita bisa metodologi itu banyak kali. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kontak saya. Kan sudah ada kontak dulu ya. Bisa ke Dewi juga. Sampai di sini ya, terima kasih.